Hai semua, hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Retia Untari. Jangan bosan dengan aku dan jangan bosan pula dengan video-video aku ya. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan antara perbedaan bekerja di Hong Kong dan bekerja di Singapura. Karena banyak banget Cece yang tanya kepada aku, enakan kerja di mana? Hong Kong apa Singapura? Kalau mengenai enak enggak itu semua itu enggak enak ya. Bekerja itu semua enggak enak, enakan di rumah kita sendiri ya. Kalau menurut aku ya, kalau masalah majikan ya, mau bekerja di Hong Kong, mau bekerja di Singapura, itu sama aja ya majikan. Ada yang baik, ada yang cerewet, ada yang jahat. Pokoknya tergantung pada nasib kita masing-masing ya. Jika kita bernasib baik, pasti kita akan mendapatkan majikan yang baik. Tapi kalau kita nasibnya kurang baik ya, mungkin akan mendapatkan majikan yang cerewet. Jadi kalau mengenai majikan itu antara di Hong Kong dan di Singapura itu sama aja ya. Tapi perbedaan kontrak itu ya, aku akan menjelasin kontrak di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong itu masalah gaji ya. Masalah gaji itu menurut kontrak ya, udah tertera di kontrak. Misalkan tahun ini kan gaji di Hong Kong itu 4.630 dolar ya. Jadi semua mau X mau pemula gajinya ya segitu 4.630 dolar itu ya. Dan kalau kita tidak digaji, kalau kita digaji tidak sesuai kontrak itu ya, maka kita bisa menuntut majikan ya. Enaknya di situ gaji kita udah tertera di kontrak ya. Terus kalau mengenai libur di Hong Kong itu ya, setiap hari minggu itu mendapatkan libur, atau hari-hari tanggal merah tertentu itu juga mendapatkan libur. Jika kita tidak libur di hari minggu itu, maka kita mendapat uang lemburan namanya ya. Uang lemburan. Uang lemburannya itu ada yang pokoknya gaji kita 4.630 itu dibagi satu bulan ya. Dibagi satu bulan berapa seharinya gitu. Ada yang mendapat 150, ada yang 200. Pokoknya kalau uang lembur itu tergantung majikan ya ngasihnya berapa. Terus kalaupun kita libur ya, di hari Minggu itu kita libur, kita juga tetap mendapat gaji yang dikontrak itu ya. Yang gaji sesuai kontrak itu tetap mendapatkan gaji ya. Kalau tidak libur kan gaji lemburan. Kalau libur ya tetap gaji yang satu bulan penuh itu. Enaknya di situ ya, libur pun juga menurut kontrak. Terus kalau mengenai uang makan pun juga udah tertera di kontrak. Jadi kalau kita tidak mendapat makan dari majikan, kita juga bisa komplain kepada majikan ya. Memperlihatkan kalau di kontrak juga tertera mendapatkan uang makan. Kayaknya uang makannya 1.050 kalau nggak salah ya, mendapatkan uang makan. Tapi biasanya kalau uang makan itu kita nggak mendapat karena kita udah ikut makan di majikan itu ya. Terus kalau masalah gaji lebih di Hong Kong itu ya, berarti majikannya baik, majikan mau menambahin gaji sendiri. Kalau masalah gajinya berbeda dengan yang lain itu, gajinya lebih itu ya, itu tergantung majikan, berarti majikannya baik. Kalau di Singapura ya, setahu aku bekerja di Singapura, aku juga udah pernah berpengalaman bekerja di Singapura ya. Kalau bekerja di Singapura itu enggak sesuai kontrak ya menurutku. Misalkan mengenai gaji itu tergantung kepada agen dan majikan ya. Kalau masalah gaji, terkadang antara X dan pemula itu gajinya berbeda ya. Berbeda berbeda sedikit ya, pokoknya berbeda. Terkadang yang X itu gajinya agak lebih banyak ya, sedangkan pemula ada perbedaannya. Karena gaji tergantung pada agen dan majikan, itu perbedaannya. Terus kalau masalah libur ya, kalau masalah libur di Singapura itu menurut aku juga tergantung dengan majikan ya. Ada yang mendapatkan libur dan ada pula yang tidak mendapatkan libur.
Ya itulah menurut aku antara di Hong Kong dan di Singapura. Di Singapura kesimpulan menurut aku kalian bisa memilih sendiri mau memilih Hong Kong atau Singapura, itu tergantung pada diri kalian masing-masing, pada kemauan kalian bisa bertanya kepada diri kalian sendiri, eh, di kalian itu minatnya bekerja di Hong Kong apa bekerja di Singapura. Udah aku kasih sharing antara Singapura dan Hong Kong ya. Semoga yang mau bekerja ke luar negeri bisa memilih dengan hati kalian masing-masing, karena bekerja itu kalau sesuai dengan hati kita, kita senang, kita merasa senang, merasa nyaman, pasti akan enak bekerja ya. Ya, itulah sharing aku mengenai Hong Kong dan Singapura. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri ya. Sampai di sini dulu sharing aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video aku terbaru. Oke, bye-bye.